Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwipa Andusti dengan nomor pokok mahasiswa 223403167. Kenalkan, nama saya Karina Nurdiani dengan nomor NPM 223403050. Perkenalkan, nama saya Raida Alia Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 223403101. Kenalkan, nama saya Nandita Wahyu Andini dengan nomor pokok mahasiswa 223403263. Perkenalkan, nama saya Faya Duaina dengan nomor pokok mahasiswa 223403309. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Hamidah dengan NPM 223403310. Saya Safira Indah Mutia dengan nomor pokok mahasiswa 223403164. Perkenalkan, nama saya Medina Wulandari Rizkia Murni dengan nomor pokok mahasiswa 223403163. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak atau SKP. SKP adalah surat untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi, atau surat fiskal atas wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban formal dan material. Dan setiap wajib pajak tentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai ketentuan ataupun batasan. SKP, surat ketentuan pajak, hanya diterbitkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan karena ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dalam pengisian SPT atau ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan wajib pajak. Akan memaparkan materi SKP atau surat ketetapan pajak mengenai fungsi-fungsinya. Selain definisi dan ketentuannya, surat ketetapan pajak juga memiliki fungsi yang perlu kita ketahui nih ya. Ada apa aja sih? Yang pertama ya, ada koreksi atas jumlah pajak yang terutang. Maksudnya adalah surat ketetapan pajak dapat digunakan sebagai alat koreksi demi menghindari adanya kesalahan gitu ya. Yang kedua, ada juga fungsi surat ketetapan pajak itu berupa sebagai modal untuk memberikan sanksi. Maksudnya adalah surat ketetapan pajak ini mampu melihat, menganalisa, serta mengukur apa saja pelanggaran yang terjadi dan nantinya akan dipertanggungjawabkan dengan sanksi yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga itu ada surat ketetapan pajak sebagai alat untuk menagih pajak. Sudah jelas ya bahwa SKP itu mampu menjadi alat bukti bila seorang wajib pajak belum membayar pajak. Maka bisa digunakan nih sebagai alat menagih pajak bagi para wajib pajak yang belum membayar kewajibannya. Nah, yang keempat itu ada surat ketetapan pajak sebagai alat untuk mengembalikan kelebihan pajak. Karena pencatatan semua pajak yang dibayar oleh wajib pajak itu tercantum di dalamnya. Maka surat ketetapan pajak itu juga perlu mengembalikan hak wajib pajak bila ada kelebihan dalam pembayaran kewajiban oleh wajib pajak. Nah, selanjutnya ada yang kelima nih, fungsi yang kelima yakni sebagai alat untuk pemberitahuan pajak yang terutang. Pastinya ya, surat ketetapan pajak ini berfungsi juga sebagai informan atau alat informasi bagi para wajib pajak yang mengenai pajaknya yang perlu dibayarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surat tagihan pajak yang biasa disingkat STP. Pengertiannya, surat tagihan pajak yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi surat tagihan pajak yang pertama ada koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam SPT wajib pajak. Sarana mengenakan sanksi berupa bunga atau denda dan juga alat untuk menagih pajak. Dasar penerbitan surat tagihan pajak yang pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang keempat, pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Yang kelima, pengusaha yang tidak
PKP tapi membuat faktur pajak. Yang keenam itu yang terakhir, ada PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat tapi tidak tepat waktu atau tidak lengkap. Nah, yang terakhir, sanksi administrasi STP yaitu sebesar jumlah kekurangan yang terutang dalam STP ditambah bunga 2% atau maksimal 24 bulan sejak terutang pajak sampai diterbitkan STP. Dan juga sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak kepada PKP dengan alasan diterbitkannya SPT poin 4, 5, dan 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Adapun pengertian dari SKPKB yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besar sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Adapun fungsi dari SKPKB yang pertama yaitu sebagai koreksi atas jumlah yang terutang di SPT-nya, yang kedua sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga yaitu sebagai alat untuk menagih pajak. Alasan penerbitan dari SKPKB yaitu dalam jangka waktu 5 tahun KPP dapat menerbitkan SKPKB apabila yang pertama berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. Dan yang kedua, alasan kedua yaitu SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga sanksi administrasi dari SKPKB tersebut. Yang pertama, jika SKPKB dikeluarkan karena alasan 1, maka dikenakan sanksi administrasi berupa 2% per bulan maksimal 24 bulan sejak terhutangnya pajak sampai diterbitkan SKPKB. Yang kedua, jika karena alasan 02, maka akan dikenakan sanksi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak dibayar atau kurang bayar. Ini saya akan menjelaskan mengenai surat ketetapan pajak atau yang disingkat dengan SKPKBT. SKPKBT ini merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan karena adanya data terbaru yang belum terungkap secara fiskus pada saat melakukan pemeriksaan data sebelumnya, sehingga wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan. SKPKBT ini berfungsi sebagai sarana untuk menagih pajak tambahan kepada wajib pajak. SKPKBT diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan proses pembetulan terkait ketidaksesuaian dalam pengisian SPT. SKPKBT ini juga merupakan koreksi fiskal dari SPT sebelumnya. Aturan terkait SKPKBT sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang KUP yang menjelaskan mengenai ketentuan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditentukan. Adapun jatuh tempo dari SKPKBT ini yaitu SKPKBT harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sesudah SKPKBT ini diterbitkan. SKPKBT ini sendiri juga dapat diperpanjang dalam jangka waktu 2 bulan bagi wajib pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu SKPLB. SKPLB ini merupakan singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Sesuai dengan namanya, SKPLB ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang lebih besar daripada tagihan pajak yang terhutang. Maksudnya yaitu ketika surat tagihan pajak terbit, lalu kita membayar sesuai dengan nominal yang tertera, tetapi ternyata terdapat selisih antara nominal yang sebenarnya dengan apa yang kita bayarkan. Maka terbitlah SKPLB ini. Fungsinya yaitu sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Jadi ketika kita mengalami kelebihan pembayaran pajak,
maka kita berhak untuk mendapatkan kembali kelebihan uang tersebut. Selanjutnya yaitu alasan penerbitan SKPLB. Yang pertama yaitu karena terdapat jumlah kredit yang lebih besar daripada jumlah hutang pajak yang seharusnya. Lalu yang kedua itu telah dilakukannya pembayaran yang seharusnya tidak terhutang. Maksudnya yaitu uang yang sudah kita bayarkan untuk membayar pajak, tetapi terdapat selisih di mana kita kelebihan membayar, maka ini merupakan alasan terbitnya SKPLB. Aku akan menjelaskan SKPN. SKPN itu singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Nihil. Surat Ketetapan Pajak Nihil ini berfungsi untuk menetapkan jumlah pokok pajak yang sama besar dengan kredit pajak atau piutang pajak dan tidak ada kredit pajaknya. SKPN ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah memeriksa surat pemberitahuan. SKPN ini berbeda nih sama yang surat ketetapan yang lainnya karena SKPN ini tidak ada sanksi administrasinya dan juga untuk kadaluarsanya juga tidak ada. Jadi dia berbeda karena dia ini nihil, begitu. Semoga nih bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.